Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Oke, di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Capricorn di bulan Januari tahun 2022. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail bagaimana untuk semua aspeknya dan energinya, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna dan like video ini. Oke, ya sudah, yuk kita langsung saja cek dari energinya si Capricorn di bulan Januari itu gimana sih? Kalau kita lihat di sini ada kartu protection dan kartu ini agak susah ngambilnya. Nah, determination. Jadi kayak mungkin di sini ada sesuatu yang selama ini kalian akui benar atau kalian pertahankan. Di sini kamu harus mengambil sebuah resolusi yang baru, di mana ini yang mungkin bisa dibilang sesuatu yang tidak nyaman untuk kalian selama ini. Mau gak mau di bulan Januari kamu harus mengambil keputusan demi kebaikan kamu dan kemajuan diri kamu. Itu salah satunya. Langsung saja yuk untuk kita lihat dari segi asmaranya. Yang pertama, bagi kalian yang masih jomblo atau single, di sini past life relationship keluar. Let your friends help you. Dan stay optimis tentang kehidupan cinta. Jadi, bisa saya lihat di sini sepertinya akan ada orang yang ke dalam hidup kamu atau sudah datang, di mana kamu kayak ngerasa familiar bersama dia, nggak ngerasa asing padahal baru pertama kali ketemu. Namun di satu sisi di sini ada yang memang kalian hubungan dari masa sebelumnya dipertemukan kembali kayak gitu. Hubungannya bagaimana ya tiap orang kan beda-beda ya, tapi intinya kamu kayak ngerasa familiar lah sama orang tersebut. Lalu berikutnya, bagi kalian yang masih single, kalau kalian ragu tentang orang ini, lebih baik tinggalin atau enggak, ini ada dua pesan yang sangat berbeda banget. Jadi kamu harus jeli dan ikuti kata hati kamu. Feeling kamu gimana mengatakannya, walaupun teman kamu sudah membantu gitu. Jadi gini poinnya, sepertinya kamu lagi ragu, dia benar cinta gak sih sama kita, kayak gitu. Beberapa di antara kalian ada yang curhat kepada teman kalian, namun teman kalian memberikan saran yang tepat. Ada juga yang enggak, malah ngejerumusin. Itu yang harus hati-hati. Jadi keputusan tetap ada di dalam diri kamu ya, walaupun kamu membiarkan ada teman kamu yang menolong kamu, kayak gitu. Karena di sini kartunya agak kontradiksi. Ketika kamu membiarkan teman kamu membantu kamu, tapi juga ada kartu Eight of Cups, di mana yang harus ada yang ditinggalkan. Bisa orang tersebut atau mengabaikan pesan temanmu, kayak gitu. Jadi tanyakan di hati kamu, bukan karena pikiran kamu cintanya, enggak. Jadi kayak lebih ke arah orang ini jujur apa enggak. Kamu bisa sebetulnya mendeteksi itu, cuman kebanyakan ragunya, pusingnya salah satunya karena trauma juga di masa lalu. Dan di sini kalau misalnya kamu lebih memilih untuk lanjut sama dia, berikan kesempatan dulu ya, cinta ini mau kemana, kayak gitu. Itu untuk yang masih single. Lalu berikutnya bagi kalian yang sudah berpasangan, saya bukain dulu ya kartunya. Ini ada beberapa pesan untuk kalian yang sudah berpasangan, menikah, berpacaran, atau bertunangan. Pesannya ini ada beberapa, jadi nggak semuanya mengalami hal ini semua ya. Bisa beberapa bagian, bisa enggak. Jadi mungkin akan ada situasi yang tiba-tiba kok berubah secara drastis dengan dia. Ada apa?
ada di beberapa di antara kalian Capricorn mau nggak mau harus melepaskan pasangan kalian. Bermacam-macam di sini. Ada yang memang ditinggalkan karena sudah waktunya. Ada yang memang sedang memproses perceraian. Dan ada yang akhirnya discover hal yang tidak mengenakan tentang pasangan kalian. Itu juga ada. Atau dia kaget kayak gitu, ada kayak sesuatu yang mereka nggak expect kayak gitu. Intinya gini poinnya di kartunya ini, kamu ini memiliki hak untuk mencintai dan dicintai kok sebetulnya. Cuman tinggal balik lagi komunikasi kamu sama pasangan gimana untuk saling merangkul ya. Jadi pesan lainnya itu tadi, pesan pertama emang nggak enak banget soalnya muncul di kartu utama banget. Saya nggak mau nunjukin kartunya apa. Lalu kalau pesan keduanya di sini, hubungan kamu sama pasangan kamu ini semakin erat. Malah beberapa di antara kalian ada yang sepertinya baru melahirkan, selamat ya. Dan ada yang memang beberapa di antara kalian baru menikah. Jadi memang kayak ini yang pesan ketiganya ya. Kamu you deserve it. Itu memang sudah hak kamu untuk menerima cinta dia kepada diri kamu. Hubungan kamu semakin mendalam. Dia pun juga ingin lebih mengenal diri kamu lebih dalam, seperti itu untuk Capricorn. Dan sepertinya yang Capricorn, pasangan Capricorn terhadap pasangannya juga ingin terus bersama dengan pasangannya sebetulnya. Jadi kayak nggak mau jauh-jauh juga sama dia, kayak gitu loh. Itu yang saya lihat di sini. Have fun bareng, bersama bareng, main bareng, kayak gitu. Istirahat bersama, kayak gitu. Itu yang saya lihat yang sudah berpasangan. Jadi ada 3 pesan yang berbeda. Memang yang pesan pertama ini nggak enak banget. Tapi saya mendoakan semoga prosesnya diperlancar ya. Itu saja. Lalu berikutnya ini dari segi pekerjaan ya. Untuk kalian, beberapa di antara kalian mungkin ada yang mendengar kabar tidak enak, tidak baik. Ini pesan pertamanya. Tapi di sini kamu harus mengambil sebuah keputusan, harus bagaimana dan apa. Dan ajak nego tim kamu atau bos kamu. Dan pesan keduanya di sini saya ada nerima kabar gak enak. Ada yang memang diputus pekerjaan, diputus hubungan kerjasamanya ada. Tapi di sini intinya kamu nggak perlu khawatir. Kalau kamu langsung bergerak untuk mencari pekerjaan tempat lain, di sini saya melihat kamu bisa mendapatkan penggantinya secara cepat. Nggak perlu khawatir ya. Dan pastinya masalah pekerjaan itu kalau konteksnya nggak enak ya tadi. Yang pertama mohon maaf. Lalu yang berikutnya konteksnya adalah akan ada beberapa hal yang memang kalian ini ujian dari Tuhan sih, dari semesta ya. Buat apa? Biar kalian naik level di bisnis kalian, di pekerjaan kalian. Memang ada hal yang nggak mengenakan di kantor, tapi kamu bisa kok menyelesaikannya. Malah di sini saya lihat ada orang yang mau membantu kamu juga ini biar cepat selesai permasalahan tersebut dan kendala tersebut. Itu sih. Oke. Lalu berikutnya ini adalah tadi pekerjaan ya. Sebetulnya memang nggak enak di awal bulan, tapi di akhir bulan mulai membaik kok ya. Lalu berikutnya adalah keuangan. Untuk keuangan kayaknya ini nyambung sama pekerjaan tadi sih yang di awal bulan ya. Memang minggu-minggu pertama agak tidak mengenakan tentang pekerjaan. Begitu juga keuangan. Di sini muncul kartu The Tower. Seperti ada biaya takdir juga yang membuat kamu kayak atau ada yang tiba-tiba nanya ke kamu minta utang, minjem uang, mau ngutang sama kamu. Atau ada yang memang nagih utang kalau kamu punya utang. Tapi kamu juga butuh duit, tapi satu sisi kok kondisinya juga mepet banget kayak gitu loh. Terus Two of Wands di sini
kamu memang lagi kayak kelimpungan banget ini masalah uang, sampai kayaknya lebih banyak besar pasaknya daripada pemasukan. Tapi kamu nggak perlu khawatir, akhir bulan ini sepertinya akan ada pemasukan yang membuat kondisi keuangan jadi lebih membaik. Itu yang saya rasain di sini, ya. Lalu berikutnya adalah kesehatan. Kalau dari segi kesehatan di sini, kamu perbanyak minum air putih ya. Terus sebisa mungkin kalau kamu kena air hujan, mandi langsung. Jangan dibiarkan kayak gitu. Soalnya ini arahnya takutnya malah kamu jadi sakit. Soalnya memang hujan di musim yang sekarang ini memang lagi memberikan dampak yang nggak enak kayak gitu. Terus di sini perbanyak makan sayur juga dan istirahat, sama minum air putih sih. Poinnya di sini itu aja. Sama perbanyak makan buah-buahan juga ya. Kayak gitu. Mungkin beberapa di antara kalian butuh buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna merah juga, yang ada kandungan warna merah. Itu bisa delima yang berwarna merah atau bayam merah, itu juga itu bisa membantu kalian. Itu untuk kesehatan. Lalu berikutnya adalah dari pesan dari semesta apa untuk kalian. Untuk Capricorn, yang pertama ada kartu Beaver, dan yang kedua ada kartu Wolf. Kalau untuk Beaver ini saya baru pertama kali keluar ini dapatnya. Sebentar, saya artikan dulu artinya apa. Mohon maaf ya pakai buku, soalnya saya juga belum hafal semuanya ini apa artinya. Soalnya saya suka pakai kartu ini soalnya ngena banget gitu pesannya sering. Di sini kayak mungkin Capricorn di bulan Januari di pekerjaan atau di asmara akan ada kondisi dimana kamu kayak ngerasa kayak nggak berguna atau capek, lelah gitu, kayak energi tiba-tiba kayak nggak ada aja gitu. Nah di sini yang perlu kamu lakukan adalah kalau misalnya ngerasa nggak ada energi atau ngerasa ngedown, justru kamu harus gerakin badan. Lakuin yang bisa kamu lakuin, mungkin bisa dengan cara ngebersihin kamar dulu atau rumah, itu juga bisa membantu biar energi di tubuh kamu ini lebih selaras dan lebih bergerak kayak gitu. Soalnya kalau kamu kebanyakan diem juga, itu energinya juga nge-stuck kayak gitu kalau nggak melakukan kegiatan salah satunya. Jadi kalau orang Jawa bilang, apa kata emak, bener juga sih. Jangan tidur mulu, jangan diem mulu. Itu ada benernya loh. Kalau ibu kamu ngomong kayak gitu. Terus juga ada selfless service. Artinya adalah lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Nggak usah dibawa overthinking. Ya kalau kamu tiba-tiba pengen beli air kelapa, ya udah beliin aja. Atau tiba-tiba kamu ingin membantu orang, silahkan. Ikuti kata hati kamu. Tadi kan saya bilang di masalah keuangan ya, emang di satu sisi kamu juga berat, tapi di satu sisi ada orang juga yang minta tolong kepada kamu. Nah tinggal keputusan dari kamu nih, kasih apa enggak kayak gitu. Hati kamu mengatakannya bagaimana. Karena di kartu Beaver itu adalah elemen air, intuisi kamu tuh udah lumayan sering ngasih tahu, cuman tinggal kamu mau mendengarkan atau enggak, itu aja. Dan itu sih kalau untuk Beaver. Dan yang kartu Wolf di sini, kamu ingat yang tadi di kartu energi yang awal ini ada kartu protection, dan di sini ada Wolf sama-sama hitam loh. Nah, poinnya adalah setiap orang itu pasti ada pengalaman, perasaan yang sangat tidak enak. Terutama ini Capricorn, ada yang mungkin ada sesuatu yang masih mengikat kamu, dimana kayak mengingatkan sesuatu yang nggak enak di masa lalu. Ketika mengingat, ya udah nggak usah diceritain lagi, nggak usah diingat-ingat terus, tapi kita rasain perasaannya bagaimana, emosinya rasanya gimana. Tapi habis itu kita juga perlu akuin pembelajaran apa yang bisa kita petik. Setelah itu baru kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Biar apa? Biar kita bisa bangkit kayak gitu loh. Actionnya misalnya, oke, gue nggak akan lagi ngomongin hal kayak gini, gue maunya fokus aja sama kegiatan gue kayak gitu. Cuman kan untuk proses healing kayak gitu kan butuh waktu ya, nggak ada yang namanya singkat
1 kali 2 kali itu langsung jebret selesai, enggak. Semua orang butuh proses, saya sendiri juga butuh proses. Jadi jalani aja, oke? Itu aja sih untuk kalian, pesan dari semesta kayak gitu untuk wolf dan beaver ya, berang-berang artinya Indonesianya. Oke, kalau gitu itu saja dari saya. Semoga dari hasil readingnya ini untuk Capricorn di bulan Januari tahun 2022 dapat membantu kalian ya. Kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu semuanya. See you next time. Bye bye.